selamat datang di Journaling with Nature, sebuah podcast untuk mereka yang ingin mengubah keingintahuan menjadi keajaiban, goresan pensil menjadi sarang penemuan, momen keheningan menjadi hidup yang penuh sukacita. Bersama dengan Bethan Burton yang akan memandu Anda, mari kita buka halaman Nature Journal dan menjelajahi dunia ini bersama. Halo dan selamat datang di episode 39. Ini adalah episode yang sangat spesial dan saya sangat senang dan bersemangat untuk membagikannya dengan Anda hari ini. Ada beberapa alasan yang menjadikannya sangat spesial. Episode kali ini adalah wawancara dengan Hani Ristiawan, seorang mahasiswa konservasi sumber daya hutan yang tinggal di Indonesia. Saya pertama kali mengenal Hani melalui Instagram. Dia membuat nature journal yang luar biasa mendetil dan potret-potretnya mendokumentasikan ekosistem tropis yang ada di sekitarnya. Jurnal yang dibuatnya unik sekali karena ia menulis dalam aksara Jawa, seperangkat aksara tradisional yang dikembangkan di Pulau Jawa. Namun pada prakteknya, aksara Jawa yang indah ini penggunaannya telah banyak tergantikan oleh alfabet Latin. Jadi pilihan Hani untuk memakainya dalam Nature Journal memiliki arti kebudayaan yang mendalam. Dalam karyanya, Hani menyelami arti penting merawat alam dan ekosistem yang terhilang. Dan melalui wawancara ini, Anda akan dapat mendengarnya bercerita bagaimana alam dan budaya sangat terhubung dengan erat satu sama lain. Kemudian bagaimana satu langkahnya ini, melalui pencatatan Nature Journal dalam aksara Jawa, Hani menapaki jalannya untuk dapat mengabadikan kebudayaan dan mengingatkan mereka yang menikmati karyanya bahwa ini merupakan bagian dari warisan budayanya yang indah dan sangat berarti. Ini adalah episode pertama dari podcast Journaling with Nature yang saya kerjakan dengan bantuan penerjemah. Esti Widiasari adalah juru bahasa yang memfasilitasi komunikasi antara Hani dan saya sangat berterima kasih atas kerja kerasnya untuk mewujudkan episode ini. Dibutuhkan 2 kali sesi rekaman dan proses editing yang sangat panjang untuk dapat menyelesaikan podcast ini. Dan podcast ini akan diluncurkan dalam 2 kali. Yang pertama dalam bahasa Inggris, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia. Dalam versi bahasa Indonesia ini, Anda akan mendengar suara saya memulai pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Inggris, kemudian disulis suarakan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sangat bersyukur dapat berkomunikasi dengan Hani melalui Esti dan dapat belajar banyak melalui kisahnya. Komitmennya untuk melestarikan alam dan kebudayaan melalui Nature Journal yang dibuatnya sangatlah menginspirasi. Dan saya sangat senang bisa berbagi kisahnya dengan Anda sekarang. Mari kita simak. Hani, have you always loved nature? Hani, apakah Anda selalu memiliki kecintaan terhadap alam sejak kecil? Apakah Anda dulu tumbuh dekat dengan alam? Ya, jadi saya tinggal di pinggir kota, jadi di lokasi yang cukup padat penduduk, namun masih dapat menjangkau alam. Jadi dekat rumah saya dulu ada sawah, begitu di rumah saya juga ada pekarangan, ada kebun yang dirawat dulu oleh nenek saya. Jadi disitulah saya pada masa kecil, mungkin sekitar SD, itu mengenal dan berinteraksi dengan alam. Di situ mungkin awal mulanya. Kemudian karena perkembangan zaman, begitu, saya menemukan bahwa lingkungan di sekitar saya itu sangat dinamis. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sawah tempat saya bermain dulu akhirnya berubah menjadi perumahan, bangunan, begitu. Pada akhirnya kemudian mungkin menjelang SMP, begitu SMP saya suka explore bareng teman-teman, begitu di desa, di pedesaan, dengan bersepeda atau bahkan berjalan kaki, gitu, di lingkungan pedesaan. Di situ di situ saya banyak menemukan pengalaman dengan alam, gitu, dengan teman-teman saya, dengan
dengan teman-teman saya di sekolah begitu, cenderung jadi ya bertemu dengan kawan-kawan yang suka menjelajah itu sangat membuat saya semakin dalam untuk mencintai atau mengenal alam di sekitar saya. Kalau keadaan tempat tinggal saya sendiri di Wonosobo, itu kota kecil yang dikelilingi oleh gunung dan perbukitan. Kemudian masih banyak terdapat sawah dan perkebunan masyarakat, hutan-hutan rakyat begitu masih sangat terjaga. Tradisi bercocok tanam secara tradisional berupa agroforestry itu juga masih sangat terjaga di sini. What a beautiful description. And I love how you Penggambaran talked yang about sangat indah. nature Dan and saya friendship suka going together. bagaimana Anda bercerita tentang alam dan persahabatan berjalan beriringan. Bagaimana pentingnya mendapatkan pengalaman tersebut, keberadaan di alam sekaligus juga kebersamaan dengan sahabat-sahabat, serta bagaimana hal tersebut bisa memperdalam hubungan Anda. Honey, saya ingin berbincang tentang musim. Banyak orang terbiasa membahas siklus alam dengan konteks 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Tapi untuk Anda yang berada di iklim tropis, tidak demikian adanya. Saya ingin sekali mendengar Anda bercerita lebih banyak tentang hal itu, tentang perubahan musim yang Anda alami dan bagaimana Anda mengklasifikasikan musim di sekitar Anda. Ya benar, ya di sini di Jawa, di Indonesia itu hanya terdapat 2 musim, penghujan dan musim kering. Maka untuk di daerah tropis ini memang agak harus lebih jeli lagi untuk melihat perubahan-perubahan yang ada berdasarkan musim begitu. Kemudian dengan ternyata ketika sudah mengamati lebih dalam, ternyata perubahan itu ada gitu, dan dengan begitu akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata ada perubahan yang cukup atau agak signifikan dari penghujan dan musim kering begitu. Dan mungkin akan lebih rumit lagi apabila tempat saya itu di Wonosobo maupun lokasi saya kuliah itu di Bogor, itu kan curah hujannya cukup tinggi, dan sehingga perbedaan antara musim kemarau dan penghujan itu tidak begitu terlihat begitu. Akhirnya kita harus mengeksplor lebih dalam apa saja sebenarnya perubahan yang di situ, dan ternyata ada begitu. Terutama untuk misalnya musim berbunga atau musim berbuah gitu, ternyata buah-buah tropis begitu ternyata ada begitu. Kemudian saya juga pada awal memulai nature journaling itu belum berfokus pada perubahan yang terjadi setiap musimnya atau setiap bulannya, tetapi lebih cenderung fokus ke keanekaragaman. Jadi di awal nature journaling saya lebih fokus ke keanekaragaman tumbuhan begitu. Kemudian setahun belakangan akhirnya saya mulai tertarik untuk melihat perbedaan antar musim, perbedaan yang terjadi antar musim di sini. That's wonderful that the nature journal can be Mengagumkan a way sekali. of recording. Bagaimana Nature Journal dapat menjadi cara untuk mencatat perubahan yang hampir tak kentara. Karena hal yang sama terjadi di sini di Australia, tempat saya tinggal. Perubahannya tidak tampak jelas antara sepanjang tahun. Jadi seperti yang Anda katakan, Anda harus benar-benar memperhatikan, Anda harus lebih peka dan lebih jeli. Mengagumkan sekali bagaimana Nature Journal dapat membantu Anda melakukan hal tersebut. Iya, dan bisa. Jadi, iya betul sekali.
kemudian akhirnya saya menemukan bahwa tumbuhan atau pohon-pohon itu mulai berbunga itu di pergantian musim. Bisa jadi di awal musim, di pergantian antara di akhir musim penghujan ke awal musim kemarau, atau akhir kemarau ke awal musim penghujan. Gitu biasanya disitulah banyak tanaman, banyak tumbuhan berbunga dan mulai untuk berbuah. Kemudian ada pula ternyata yang tumbuhan yang berbunga sepanjang tahun tidak mengenal musim, meskipun pada bulan-bulan tertentu curah hujan itu menurun, namun mereka masih tetap berbunga atau bertunas. That's wonderful. Wonderful observations. Mengagumkan. Pengamatan yang mengagumkan. So you're a student of forest resources conservation. Jadi, I'd like to talk about Anda the adalah studies mahasiswa konservasi sumber daya hutan, dan saya ingin berbincang tentang hal itu, tentang studi Anda. Apakah Anda melakukan studi lapangan untuk mata kuliah Anda di universitas? Iya, kami melakukan beberapa field trip gitu pada beberapa mata kuliah, biasanya yang berhubungan dengan ekologi dan ekologi baik tumbuhan maupun satwa. Ada pula mata kuliah tentang manajemen kawasan konservasi, juga kami melakukan kunjungan ke lapang begitu, melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Dan disitulah saya menemukan, saya mencatat di situ, saya mencatat beberapa entry di Nature Journal saya. Did you begin your nature journal inspired by your studies? Apakah Anda memulai Nature Journal karena terinspirasi dari studi Anda, ataukah Nature Journal yang duluan? Ya, saya membuat Nature Journal setelah terinspirasi dari studi saya begitu. Jadi saya memulai pertama kali Nature Journal itu ketika mendapatkan mata kuliah ekologi hutan. Di situ saya mencatat pula jenis-jenis yang saya temui ketika praktik di lapang begitu. Di hutan kampus saya praktik ekologi hutan di hutan kampus, kemudian saya mencatat dan menggambar dengan di sketchbook saya begitu. Disitulah saya pertama kali entry Nature Journal saya pertama kali adalah flora yang saya temui di praktikum. Selama mungkin hampir lebih dari setengah semester. Jadi di awal-awal itu sampai setengah semester itu saya mengisi Nature Journal saya dengan tumbuhan-tumbuhan yang saya temui di praktikum ekologi hutan begitu, Mbak. Baru kemudian setelah itu banyak field trip dan mata kuliah lain yang akhirnya membawa saya ke kawasan-kawasan konservasi, sehingga saya lebih mengeksplor lagi apa yang saya temui di setiap field trip itu. I love that. I love that beginning. Honey, Saya suka itu. Saya suka permulaan itu. Hani, dapatkah Anda menggambarkan pekerjaan seperti apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan studi? Jadi saya ingin sekali jadi karena konservasi sumber daya hutan itu cukup luas cakupannya, mulai dari ekologi, forest ekologi hutan, ekologi satwa liar, kemudian ada juga pemanfaatan penangkaran dari flora fauna, kemudian hubungan antara manusia dengan hutan, atau disebut juga etnobiology, kemudian
sampai ke manajemen dan kebijakan. Jadi konservasi sumber daya hutan itu sangat luas begitu, dan mungkin di bayangan kita itu hanya berkutat pada melindungi sumber daya hutan, tapi sebenarnya lebih dari itu, sehingga pilihan untuk di masa depan itu sangat beragam. Namun yang saya pilih, mungkin yang saya inginkan di masa depan nanti adalah menjadi ahli di ekologi tumbuhan dan konservasi tumbuhan. Mungkin itu yang ingin saya dalami ingin saya dalami dan ingin saya saya ingin menjadi lebih tertarik begitu di menjalani profesi di ekologi tumbuhan dan konservasi tumbuhan. What do you love about plants? Apa yang Anda sukai tentang tanaman secara khusus? Lebih dari katakanlah studi tentang hewan. Apa yang membuat Anda tertarik pada tanaman? Ya, jadi karena mungkin ini mengakar agak jauh, flora tumbuhan itu agak mengakar lebih jauh. Jadi dari kebun saya kecil itu di depan rumah, itu saya mulai mengenal dan menyukai tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya mulai pertama kali mengoleksi dan menanam tanaman itu ketika saya mungkin berumur 9 atau 8 atau 9 tahun. Begitu saya mulai mencoba menanam tanaman saya sendiri. Yang pertama saya tanam itu adalah kunyit. Jadi kunyit atau kurkuma saya tanam di situ, dan kemudian mulai dari situ saya sangat tertarik untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Dari situ saya mulai mengoleksi berbagai tumbuhan, bahkan tumbuhan liar saya tanam, paku-pakuan gitu saya tanam. Dan kemudian mulai sejak itu saya sangat tertarik dengan tumbuh-tumbuhan, dan saya juga temui tumbuh-tumbuhan ketika saya mendaki di gunung begitu, ketika saya bermain, itulah istilahnya, menjelajah bersama kawan-kawan saya itu tadi. Kemudian ketika saya di universitas, saya mulai lebih tertarik lagi terhadap tumbuhan, terhadap hutan begitu. Dan ada satu momen ketika saya mendaki sebuah gunung, ketika saya magang di satu taman nasional. Di situ saya sangat tertarik terhadap tumbuhan pegunungan, tumbuhan di gunung begitu. Kemudian saya juga menemukan buku-buku Mountain Flora of Java karya Van Stennis. Itu sangat membuat saya tertarik dengan ekologi tumbuhan, dengan konservasi tumbuhan, dan mungkin terhadap tumbuhan pegunungan gitu, tumbuhan pegunungan. Dan saya saat memilih satu spesies yang saya akan dalami di riset saya, yang akan menjadi subjek dari tugas akhir saya, yaitu kantong semar atau Nepenthes yang ada di sebuah gunung yang namanya Gunung Bismo. Gunung Bismo itu masih di kabupaten saya, masih di Wonosobo begitu. Dan saya ingin sekali mempelajari lebih dalam dari spesies itu. Is it the pitcher plant, honey? Yes, that's pitcher plants. Yes. I love Nepenthes. I think they're Apakah itu tanaman yang ada di gambar, Hani? Ya, itu tanaman yang ada di gambar. Ya, saya suka sekali Nepenthes. Saya pikir mereka luar biasa, sangat mengagumkan. Tanaman karnivora memang secara umum mengagumkan, tapi Nepenthes sangatlah cantik. Dan ya, saya hendak menanyakan pada Anda, karena di Jawa terdapat tanaman-tanaman unik seperti Nepenthes, Rafflesia, dan beragam anggrek yang luar biasa.
Saya hendak menanyakan apakah Anda punya tanaman favorit, tapi sepertinya Nepenthes adalah favorit Anda. Ya, saya mengerti. Saya ingin Anda menggambarkan sedikit tentang Nepenthes. Menggambarkan seperti apa Nepenthes sebagai suatu genus, dan ya, sedikit saja untuk orang-orang yang belum mengenalnya. Ya, jadi untuk Nepenthes atau kantong semar itu merupakan tumbuhan karnivora yang memiliki struktur, memiliki mekanisme mendapatkan nutrisinya dengan menjebak organisme lain, atau bisa jadi serangga atau arthropoda yang lain, dengan menggunakan struktur modifikasi organ yang termodifikasi menjadi struktur seperti kantong, yang di situ memiliki enzim pencernaan yang dapat mengekstrak nutrisi dari mangsa yang ia jebak begitu. Dan kantong semar atau Nepenthes ini sendiri unik karena pusat keanekaragamannya berada di kawasan Indonesia, di geografi Malaysia. Dan di Jawa sendiri terdapat paling tidak ada 2 spesies yang sudah ditemukan, ada 2 spesies endemik atau spesies yang hanya ada di Pulau Jawa begitu. Dan itulah yang membuat saya tertarik untuk meneliti Nepenthes di Jawa, karena hanya ada 2 spesies, dan keduanya endemik dibandingkan dengan pulau sebelah seperti Sumatera dan Kalimantan yang memiliki puluhan spesies. Dan di Jawa ini sendiri kan karena perkembangan yang sangat dinamis, jadi bagaimana nanti 2 spesies Nepenthes ini akhirnya terdampak, atau mungkin bagaimana kita nanti menyusun strategi untuk melindungi atau mengkonservasi 2 spesies ini di Jawa. That's a wonderful research project. Itu adalah proyek penelitian yang mengagumkan. Itu adalah tanaman yang luar biasa, dan saya rasa juga proyek penelitian yang mengagumkan. So tell me about nature journaling. What do you love about nature journaling? What does it Tolong bring? ceritakan tentang nature journaling. Apa yang paling Anda sukai dari nature journaling? Apa yang bisa Anda dapatkan dari hal tersebut? Jadi ketika saya nature journaling, saya jadi lebih sadar ya, saya lebih menyadari alam di sekitar saya. Kemudian mungkin ini juga diketuk oleh perubahan dinamis yang terjadi di sekitar saya begitu. Dan saya selama hidup saya sudah melihat berbagai peristiwa alam yang terjadi begitu. Jadi mulai dari mungkin di Jawa sendiri kan, karena Jawa merupakan lokasi yang termasuk lokasi yang secara geologi itu dinamis juga. Saya pernah mengalami hujan abu karena gunung berapi yang meletus di sekitar saya. Kemudian saya melihat dekat tempat saya itu longsor, ada tanah longsor, kemudian ada badai atau ada mungkin musim kemarau yang agak panjang, dan sampai ke kebakaran hutan. Saya melihat di dekat tempat saya sendiri, di lokasi saya di Wonosobo itu sendiri saya. Kemudian termasuk juga tadi yang perubahan sawah dan kebun itu menjadi perkantoran, menjadi bangunan gitu. Kemudian di situ saya mungkin pada awalnya saya tidak tahu harus mengekspresikan dengan apa begitu, atau mencatat dengan bagaimana. Kemudian saya menemukan dengan nature journaling, di situ saya menjadi sarana saya untuk merekam
merekam apa yang saya lihat, merekam apa yang saya merekam apa saja yang saya rasakan gitu, termasuk apa yang saya rasakan, perubahan-perubahan apa yang terjadi, khususnya di flora ya, karena saya lebih menyukai flora. Jadi saya punya semangat ingin mendokumentasikan apa yang pernah saya temui, apa yang pernah saya lihat, karena belum tentu, mungkin karena lingkungan saya, karena dinamisnya lingkungan saya, kemudian flora atau fauna yang saya temui itu akan tetap ada di lokasi itu, begitu. Jadi didasari oleh perubahan-perubahan yang terjadi, dan saya ingin merekam, dan di situ pula saya juga bisa lebih peka dan merasa lebih dekat dengan alam di sekitar saya. That's beautiful. I love how you describe that nature journaling. Itu sangat indah. Saya sangat suka bagaimana Anda menggambarkan nature journaling menjadi sarana Anda untuk menumpahkan perasaan tentang apa yang hilang, juga sebagai catatan dari apa yang hilang, karena kita mungkin tidak dapat lagi melihat mereka di masa yang akan datang karena perkembangan yang terjadi. Sangat menarik. So, you have very detailed Jadi, drawings. Anda memiliki gambar dan lukisan yang sangat mendetil dalam jurnal Anda. Dan saya penasaran tentang bagaimana Anda masuk ke dunia seni, bagaimana Anda mengembangkan keterampilan seni Anda. Jadi untuk alasan saya membuat gambar yang cukup detail begitu, karena diawali juga oleh satu mata kuliah sebelum ekologi hutan, sebelum saya memulai ini, yaitu ada dendrologi atau yang mempelajari tentang struktur dan morfologi pohon, tumbuhan yang lebih spesifik ke pohon. Jadi di situ karena saya dituntut untuk menggambar secara detail morfologi daun, morfologi bagian-bagian seperti daun atau organ lain yang untuk identifikasi, untuk tujuan identifikasi, dan itu terbawa ke proses nature journal saya, yang akhirnya saya pun ketika menggambar jadi di mindset, di pikiran saya itu ini harus detail, dan harus ketika saya melihat gambar saya itu, saya harus, atau orang lain melihat gambar saya itu, mereka bisa tahu, oh ini spesies ini ya, begitu. Kemudian karena mungkin jadi semacam untuk mengeksplor ini ya, mengeksplor kepekaan saya atau keterampilan saya untuk dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan spesies-spesies tumbuhan, begitu. Jadi saya dari gambar yang detail itu, saya bisa mengetahui atau saya bisa mendeskripsikan ulang ciri-ciri dari suatu spesies tumbuhan. Kemudian untuk perkembangan atau teknik saya dalam membuat nature journal, memang saya di awal itu menggunakan pena. Kemudian karena memang saya belum percaya diri untuk menggunakan media lain gitu. Jadi saya macam sketch dengan pena. Jadi di awal saya menggunakan itu. Kemudian di tahun kedua saya baru memulai menggunakan cat air. Saya mengeksplor media cat air di situ. Dan ini cukup menantang bagi saya, karena saya tidak pernah mendalami menggunakan metode cat air, dan saya belajar sendiri. Saya secara otodidak saya
melihat tutorial di YouTube atau dengan sense saya sendiri, dengan perasaan saya sendiri, saya melihat sebenarnya bagaimana sih kira-kira yang bagus begitu. Saya kadang juga mengembangkan sendiri begitu. Kemudian kadang saya meski demikian saya kadang juga istilahnya rindu untuk langsung sketch menggunakan pena begitu sampai sekarang. Cuma ya mungkin ini masih bagian untuk mengeksplor menggunakan cat air. And do you like to sketch in the field or do you Dan take notice of what you apakah see in Anda the field? suka membuat sketsa di lapangan? Atau apakah Anda mencatat apa yang Anda lihat di lapangan lalu membuat sketsa di rumah? Biasanya saya sebenarnya sebagian besar yang saya membuat nature journal itu saya gambar di rumah, karena karena tuntutan harus detail itu. Jadi untuk kalau misal di lapang itu tidak memungkinkan untuk menggambar sedetail itu. Biasanya saya memfoto apa yang saya temukan, baru kemudian memfoto apa yang saya temukan dengan detail juga, dengan misalnya daun dari sisi atas, sisi bawah, dari pangkal atau ciri-ciri khusus lainnya saya foto dengan detail. Kemudian saya baru selain di foto juga saya mengambil beberapa sampel kalau misal di situ tersedia cukup banyak begitu. Saya mengambil misal daun atau satu cabang begitu, saya ambil, kemudian baru di rumah saya gambar begitu. Karena juga pengalaman juga saya pernah karena di gunung yang medannya cukup sulit dan cuacanya yang sangat dapat berubah dengan sangat cepat. Jadi untuk langsung menggambar di lapangan itu cukup sulit begitu, dan bahkan tidak memungkinkan. Kemudian kalau menggambar langsung mungkin beberapa seperti nature journal saya yang saya buat selama pandemi, ketika saya tidak bisa kemana-mana begitu, mungkin saya masih bisa melihat, saya masih bisa langsung menggambar langsung karena di kebun saya sendiri. Jadi saya bisa langsung melihat objeknya. Namun untuk ketika di lapang seperti di hutan atau di ketika saya field trip itu tidak memungkinkan untuk menggambar langsung di lapang karena faktor cuaca dan kondisi medan gitu. Yes, that makes a lot of sense. I can imagine being in the forest and the weather is changing. Ya, itu sangat masuk akal. Saya dapat membayangkan berada di hutan dan cuacanya berubah tiba-tiba, dan ada berbagai kondisi medan yang menantang sehingga akan jadi sulit. I'd love to know about some natural subjects that you've been exploring. Saya ingin sekali mendengar tentang beberapa subjek alam yang belakangan ini Anda eksplorasi dalam nature journal Anda. Anda bercerita kalau sedang mengerjakan sesuatu di halaman Anda. Apa yang Anda lihat di kebun Anda? Yes. Ya jadi selama pandemi begitu saya di rumah selama 8 bulan di rumah. Kemudian saya tidak bisa mengeksplor langsung lingkungan yang masih asli begitu, seperti hutan ataupun lainnya ya, karena saya tinggal di lingkungan perkotaan. Jadi saya hanya bisa, selama pandemi saya hanya bisa mengeksplor kebun saya sendiri atau taman dan hutan kota yang dekat dengan rumah saya begitu, ataupun kebun-kebun yang masih dekat dengan rumah saya, karena ada pembatasan mobilitas. Jadi kemudian ada event International Nature Journaling Week yang dibuat oleh Mbak Betan juga. Jadi disitulah saya mulai menyadari bahwa
tidak perlu ke hutan kok untuk melihat alam begitu loh. Jadi saya mulai menyadari bahwa ternyata di kebun saya sendiri itu sangat luar biasa begitu. Saya ternyata banyak sekali yang bisa saya eksplor di kebun saya sendiri begitu, yang selama ini saya tidak pernah menyadari gitu. Saya ya di kebun saya hanya sekadar mau mengoleksi atau selama ini saya mengoleksi atau merawat begitu. Namun selama pandemi ini saya belajar bahwa ternyata saya ternyata kebun saya yang kecil ini menyimpan banyak sekali keajaiban begitu istilahnya. Di situ saya mencatat selama pandemi ini, selama 8 bulan ini saya mencatat koleksi saya misalnya yang sedang berbunga atau sedang berbuah begitu, atau bertunas bahkan. Kemudian saya mengeksplor tempat-tempat di sekitar saya seperti hutan kota tadi. Ternyata di hutan kota dekat rumah saya itu pun suasana dan keanekaragaman tumbuhannya itu sangat menarik gitu, dengan yang selama ini saya sepelekan gitu. Ternyata di situ saya merasa lebih dekat dengan alam di sekitar saya begitu. Jadi saya mulai dari itu saya tidak semacam akhirnya saya bisa tidak perlu untuk menghasilkan nature journal yang wow atau yang sangat bagus itu harus ke hutan, tetapi ternyata di kebun saya sendiri di lokasi di secara urban begitu, itu saya masih bisa untuk membuat untuk memasukkan dan mencari hal-hal yang menarik gitu. Ya mungkin, dan itu tadi sih dan ditambah saya mulai beranjak ke perubahan yang terjadi di setiap musimnya. Di situ saya mulai tertarik untuk di situ, selain di keanekaragaman atau hanya sekedar mencatat tumbuhan apa saja yang saya temui, tapi juga perubahan terjadi pada tumbuhan-tumbuhan itu. I love that. I love it. It makes me feel so Saya good sangat to hear suka that itu. because I think Saya it's suka so sekali. powerful. Saya merasa sangat senang mendengarnya, karena menurut saya ini adalah bagian yang sangat kuat dari nature journaling, bahwa ini dapat membuat kita melihat hal-hal yang dekat dengan rumah kita, di taman, di langit dekat kita. Ini adalah sesuatu yang sangat kuat dari nature journaling, yang dapat membuat kita melihat lingkungan kita sendiri sebagai sesuatu yang menakjubkan. Bahkan jika itu hanya sesuatu yang sederhana, atau sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya, atau yang kita pikir sudah kita ketahui. Ini luar biasa. So you mentioned to me that you have 2 missions for nature journaling. Jadi Anda memberitahu saya kalau Anda punya 2 misi dalam nature journaling, bahwa Anda punya misi konservasi dan bahwa Anda punya misi budaya. Saya ingin sekali Anda bercerita tentang itu, tentang kedua misi Anda, dan tentang membuat nature journal Anda dalam aksara Jawa. Dan ya, kedua misi yang Anda sebutkan. Ya, jadi misi pertama yaitu misi konservasi, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi saya merekam berbagai spesies yang saya temui di sekitar saya. Saya mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Itu saya masukkan ke misi yang pertama saya, itu misi konservasi. Karena di situ paling tidak saya merekam apa yang pernah ada di suatu lokasi, keadaan yang pernah ada di suatu lokasi. Kemudian untuk mungkin misi konservasi ini juga karena saya juga belajar di konservasi, jadi merekam atau menginventarisasi spesies yang ada itu sangat diperlukan begitu untuk di masa depan nanti. Kemudian misi kedua yaitu misi budaya. Ini dari sejak awal saya
membuat nature journal itu saya menggunakan aksara Jawa. Jadi aksara Jawa ini meskipun aksara Jawa yang saya pakai itu aksara Jawa modern, namun tetap saja karena tetap saja semacam punya semangat untuk melestarikan dan terus menggunakan aksara ini karena aksara ini memang belum secara umum memang belum diterapkan secara formal gitu untuk masyarakat yang menggunakannya. Jadi karena itu pula, karena tidak digunakan secara formal pula, akhirnya banyak orang yang tidak terampil untuk menggunakannya dan karena tidak terbiasa tadi, sehingga di sini misi saya untuk terus menggunakan aksara ini dan mengkampanyekan penggunaan aksara ini begitu. Karena ini termasuk, meskipun aksara modern juga, ini merupakan perkembangan dari aksara Jawa kuno yang ada di sebelumnya begitu. Sehingga dan ini termasuk termasuk budaya Jawa, budaya saya begitu, maka saya punya semacam kewajiban untuk melestarikannya. Dan saya juga Nature Journal ini menjadi salah satu sarana saya untuk bergerak dalam satu kampanye, yaitu kampanye aksara di Nusantara begitu. Jadi semacam kampanye untuk melestarikan dan menggunakan aksara-aksara tradisional yang ada di yang tersebar di seluruh Indonesia begitu. Wow. Tambahan. Jadi selain itu saya juga ingin menyadarkan bahwa nenek moyang kita begitu, di orang Jawa bahkan atau seluruh masyarakat Nusantara di Indonesia begitu, sebenarnya punya latar belakang yang sangat erat dengan alam. Jadi saya ingin menyadarkan bahwa kebudayaan dan alam itu saling terkaitan satu sama lain. Jadi kita tidak bisa memisahkannya. Kemudian latar belakang tadi yang sebenarnya masyarakat Nusantara pada umumnya pada saat di masa lalu itu sangat bergantung dan sangat terhubung secara erat dengan alam gitu. Mereka jadi ada mereka mengamati, misalnya di Jawa, masyarakat Jawa pada masa lalu itu mereka mengamati perubahan-perubahan yang ada di alam, di perubahan alam di sekitar mereka, perubahan setiap musimnya, hingga akhirnya mereka menghasilkan satu kalender tanam tradisional. Di situ kan merupakan salah satu bagaimana budaya dan alam itu berinteraksi. Dan saya juga di sini untuk semacam membangkitkan semangat itu lagi. Jadi kita sebagai masyarakat Nusantara dan yang kita sebagai masyarakat Nusantara itu sejak dulu sudah erat dengan alam. Kemudian juga budaya dan alam itu tidak dapat dipisahkan gitu. That's so interesting. I love the way you are using. Wah, itu sangat menarik. Saya sangat suka cara Anda menggunakan Nature Journal Anda untuk melestarikan sesuatu yang berharga dari alam, yang berpotensi untuk hilang, dan sekaligus juga apa yang berharga dari kebudayaan Jawa. Ada kesamaan, persis seperti yang Anda ungkapkan. Keduanya tidak terpisahkan, keduanya tidaklah berbeda. Jadi kita bisa saja kehilangan keajaiban alam yang berharga ini, dan kita juga bisa saja kehilangan aksara budaya yang berharga ini. Dan saya sangat menyukai misi Anda. Saya rasa itu sangat menakjubkan. Terima kasih banyak telah berbagi.
Honey, thank you for being here. It's been so amazing to talk with Honey, you. terima kasih sudah hadir. Sangat luar biasa bisa berbincang dengan Anda, mengeksplorasi dunia Anda, pengalaman nature journaling Anda. Dan saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar. Terima kasih. You're welcome. Saya berharap Anda menikmati percakapan dengan Hani tadi. Saya sangat terinspirasi oleh komitmennya melestarikan aksara Jawa lewat nature journalnya. Juga pemahaman penting bahwa alam dan kebudayaan saling terkait dan tidak terpisahkan. Kunjungi catatan penyiaran episode ini untuk mendapatkan tautan ke halaman Instagram Hani, di mana Anda dapat melihat nature journalnya yang indah. Ada pula tautan ke situs web International Nature Journaling Week, di mana Anda bisa menemukan halaman apa arti nature journaling bagi Anda. Pada halaman tersebut, orang-orang dari berbagai belahan dunia termasuk Hani membagikan video saat mereka bercerita dalam bahasanya masing-masing tentang nature journaling dan koneksi alam. Di halaman tersebut, kami memiliki video yang direkam dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Zulu, Spanyol, Jepang, Rusia, Norwegia, Italia, Jerman, dan Inggris. Dan saya sangat menantikan halaman ini terus bertumbuh dan berkembang di masa-masa mendatang. International Nature Journaling Week dimulai pada tanggal 1 Juni, dan ini adalah waktu yang tepat untuk penayangan episode ini. Belajar dari orang-orang di berbagai belahan dunia dan berbagi kecintaan kita kepada alam adalah inti dari International Nature Journaling Week. Jika Anda mengunjungi naturejournalingweek.com, Anda akan menemukan semua informasi tentang acara tersebut. Akan ada workshop online nature journaling 2 kali sehari selama sepekan penuh, gratis dan semua orang boleh bergabung. Kita akan menjelajahi tema baru setiap harinya dan masuk lebih dalam ke seluruh aspek berbeda dari nature journaling. Ini akan menjadi pekan untuk merayakan nature journaling dan terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Saya sangat berharap Anda dapat ikut berada di sana juga. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi minggu depan.